Dituduh menang karena wasit, pelatih Irak justru tak terima dan katakan hal ini. Kabar gembira resmi, Pratama Arhan gabung klub Suwon FC. Membanggakan, media dunia puji permainan timnas Indonesia sampai katakan hal ini. Dihajar Irak, Rafael Struijk ungkap hal mengejutkan ini untuk publik tanah air. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia mendapatkan pujian meski kalah dari Irak pada laga pertama grup D Piala Asia 2023. Ya, Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Meski kalah, Indonesia dipuji media dunia ESPN. Ya, ESPN adalah salah satu media terbesar yang sering membahas seputar sepak bola dunia. Melalui media tersebut, timnas Indonesia disebut mampu membuktikan layak berada di panggung terbesar di benua Asia meski dengan skuad muda. Piala Asia 2023 menjadi penampilan pertama bagi Indonesia setelah absen selama 16 tahun. Terakhir kali Indonesia bermain di Piala Asia 2007, kala itu lolos karena menjadi tuan rumah. Adapun kelolosan Indonesia lewat jalur kualifikasi adalah pada tahun 2004, hampir 20 tahun silam. Satu gol yang diciptakan Indonesia ke gawang Irak menjadi bukti kelayakan skuad Garuda bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Selain itu, ESPN juga memberikan penilaian bahwa Marcelino Ferdinand menjadi pemain muda terbaik timnas Indonesia saat ini. Meski kalah, Indonesia dan beberapa talenta muda mereka yang cemerlang membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung terbesar di benua ini. Dan saat ini belum ada talenta yang lebih cemerlang di jajaran merah putih selain Marcelino Ferdinand. Masih berusia 19 tahun, Marcelino telah dianggap sebagai talenta terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sejak ia muncul 2 tahun lalu, tulis ESPN dalam sebuah artikelnya. Ya, pertandingan timnas Indonesia versus Irak punya cerita tersendiri, apalagi bagi pendukung skuad Garuda. Pasalnya gol kedua Irak dianggap tidak sah karena berbau offside. Ofisial timnas Indonesia juga telah melayangkan protes ke AFC atas keputusan wasit yang mengesahkan gol kedua Irak. Soal perkembangan protes ke AFC, Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji menyatakan pihaknya belum mendapatkan respon dari AFC. Hari ini kita bayar pengajuan protes ke AFC. Biasanya kalau sudah dibayar segera dijawab, kata Sumarji. Terkait jumlah uang yang harus dibayarkan, Sumarji menjelaskan PSSI harus membayar $500 Amerika Serikat atau sekitar 7,8 juta. Terlepas dari itu, pertandingan kedua tim berjalan lancar hingga selesai. Meski warganet mempersoalkan gol kedua Irak yang dianggap kontroversi, media Irak justru memuji permainan Yaqub Sayuri dan kawan-kawan. Ya, media asal Irak yang bernama Iraq Football Podcast mengatakan kedua tim mempertontonkan pertandingan yang hebat. Kemudian Iraq Football mendoakan Indonesia sukses di 2 laga berikutnya. Pertandingan yang hebat, fans Indonesia, semoga sukses di 2 laga terakhir kalian dan sampai jumpa lagi di kualifikasi Piala Dunia sebentar lagi, tulis Iraq Football Podcast. Seperti diketahui, Irak dan Indonesia masih akan bersua di kualifikasi Piala Dunia 2026. Leg kedua Irak versus Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 6 Juni 2024 mendatang. Di pertandingan pertama, Irak berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 5-1 di Basra International Stadium. Sementara di Piala Asia 2023, kedua tim masih akan melanjutkan perjuangannya masing-masing. Selain melawan Irak, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dan Jepang. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib anak buah Sintayong di Piala Asia edisi 2023 kali ini. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Korea Selatan Suwon FC. Kepastian itu disampaikan akun Instagram Suwon FC pada Selasa 16 Januari 2024. Suwon FC mengaku bangga dengan kehadiran Pratama Arhan dalam tim. Kami dengan bangga menyambut kedatangan Arhan yang akan bergabung di barisan pertahanan Suwon, tulis Suwon FC di Instagram.
Arhan saat ini adalah pemain timnas Indonesia yang saat ini sedang bertanding di Piala Asia dan jadi andalan tim nasional, tambah Suwon FC. Kabar ini sekaligus menjawab pertanyaan setelah Arhan resmi berpisah dengan klub Liga Jepang Tokyo Verdy. Dengan bergabungnya Arhan, maka pemain 22 tahun itu akan segera berlaga di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan. Rumor Arhan bergabung dengan Suwon FC sudah muncul dalam beberapa bulan terakhir. Rumor itu semakin nyata setelah bek kiri 22 tahun itu resmi meninggalkan Tokyo Verdy. Pelatih timnas Irak Jesus Casas membalas tuduhan Sintayong yang menyebut gol kedua Irak ke gawang timnas Indonesia tidak sah dalam duel Piala Asia 2023. Ya, seperti yang diketahui, Sintayong mengungkapkan kekecewaan terhadap keputusan wasit yang tetap mengesahkan gol kedua Irak meski sudah menggunakan VAR. Sintayong juga mengkritik Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang menyebut insiden gol kontroversial bisa mencoreng nama baik AFC. Namun Casas membantah ucapan Sintayong. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan wasit Tan Tasep menjalani tugas dengan baik sepanjang laga Indonesia versus Irak. Wasit pertandingan ini adil dan setiap pelatih pasti punya reaksi yang berbeda. Saya menghormati pernyataan pelatih Indonesia Sintayong, tapi kami menang setelah mengontrol pertandingan dan tampil bagus, bukan karena seperti yang dia bilang dibantu wasit, ujar Jesus Casas. Of course, you had good with some couple of weeks of training. Ya, kekalahan dari Irak tidak lantas menghentikan perjuangan Rafael Struyck dan kawan-kawan bersama timnas Indonesia di pentas Piala Asia 2023. Terlepas dari kekalahan tersebut, Rafael Struyck mengajak pasukan Garuda untuk berbenah dan fokus untuk menatap laga menghadapi Vietnam. Terima kasih sudah berjuang Garuda, terlepas dari hasil akhir. Mari fokus berbenah dari kesalahan, tetap fokus di laga selanjutnya, kata Rafael Struyck. Rafael Struyck juga berharap kepada supporter timnas Indonesia untuk menghentikan komentar buruk. Dirinya mengajak agar supporter Garuda menjadi pendukung yang bijak. Pemain berusia 20 tahun itu percaya bahwa pendukung Garuda bersikap dewasa dalam menyikapi hasil pertandingan baik kalah maupun menang. Semua orang pernah membuat kesalahan, mari jadi pendukung timnas yang bijak. Beri kritik yang membangun, hentikan memberi komentar buruk. Jika kita bisa bersorak gembira saat menerima kemenangan, seharusnya juga bisa memberikan dukungan yang positif saat menerima kekalahan, jelas Rafael Struyck. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.